طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita berpuasa di hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Tidak terasa sudah setengah dari bulan Ramadan berlalu dari kita. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama 15 hari yang telah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita kemudahan taufik dalam beribadah di 15 hari sisa, dan Allah menerima amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kali ini kita akan membahas tentang puasa mengajarkan untuk mencintai orang-orang miskin. Puasa mengajarkan untuk mencintai orang-orang miskin. Salah satu hikmah puasa adalah terbentuknya sikap sosial di individu-individu yang melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga dengan puasa kita mencintai orang-orang miskin. Apa buktinya, ikhwan? Ketika kita berpuasa, kita merasakan rasa lapar dan dahaga, padahal itu jarang kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Biasa kita makan dan minum yang enak, memuaskan rasa haus dan rasa lapar, sehingga kita tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Intinya, bulan puasa mengajarkan kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita. Tujuannya, ikhwan fillah, supaya kita mencintai mereka sepenuh hati. Lihat saja doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar ingin mencintai orang-orang miskin. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ufirli wa tarhamni wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghair muftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Subhanallah. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah saya. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum, maka wafatkanlah saya dalam keadaan tidak terfitnah. Saya memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diri kepada cintamu. Ikhwani, doa ini menunjukkan bahwa mencintai orang miskin termasuk amalan baik. Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka akan memudahkan hisab seorang muslim pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi ikhwani fillah, mencintai orang miskin termasuk dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, di mana Abu Dzar pernah berkata, "Ausani Khalili bi sab'in." Kekasihku berwasiat kepadaku 7 hal. Bihubbil masakin. Yang pertama adalah mencintai mereka, wa anadnuwa minhum, dan mendekati mereka. Subhanallah. Wa an anzura ila man huwa asfala minni, dan hendaklah melihat kepada orang yang lebih rendah daripada saya. Artinya orang yang lebih tidak mampu daripada saya, orang yang lebih miskin daripada saya. Wala anzura ila man huwa fawqi, dan tidak melihat kepada orang yang lebih mampu, lebih kaya daripada saya. Wa nasila rahimi wa in jafani, dan mewasiatkan kepadaku untuk menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang membenciku, kepada orang-orang yang memusuhiku. Wa an uktsira min la haula wala quwata illa billah, dan memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa an atakallama bimurril haqq, dan mengucapkan, menyampaikan sesuatu walaupun itu pahit, menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Wala ta'khuzuni fihi fillahi lawmatul laim, dan tidaklah membuatku dicela dalam dakwah, tidak takut dicela di dalam dakwah. Ini pesan Rasulullah SAW. Dan pesan terakhir, wa alla as'alan nasa syai'an, dan aku tidak meminta-minta kepada manusia sesuatu apapun. Ini 7 wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, memperjuangkan kehidupan orang miskin termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Wa hasibuhu qala wa qal qa'imi la yafturu wa kas-sha'imi la yuftiru. Orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perawi mengatakan, dan bagaikan orang yang salat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, menolong orang miskin akan mudah memperoleh rezeki dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang menolong orang miskin dan memberikan pertolongan kepadanya. Dalam hadis disebutkan bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat yang lainnya karena melimpahnya dunia pada dirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan mendapatkan rezeki dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di kalangan kalian. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, oleh karena mencintai orang miskin akan membuahkan sifat tawadhu dan qanaah dalam diri kita. Orang yang mencintai si miskin akan memberikan pengaruh baik pada dirinya, yaitu semakin tawadhunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dan selalu merasa cukup, qanaah, karena selalu memperhatikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberinya kelebihan materi dan lainnya. Inilah sifat mulia yang diajarkan Islam pada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dari sisi harta, dari sisi dunia, dan janganlah engkau pandang orang-orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah salah satu hikmah dari puasa, mengajarkan kita untuk merasakan
penderitaan orang-orang miskin sehingga kita mencintai mereka dengan sebenar-benarnya cinta dan sepenuh hati. Ini yang kita bisa dapat, yang bisa dapat kita bahas sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.